Ya bolehlah langsung live aja dari Zoom ini gitu. Sakti Dan itu ya. tadi iya, hidup itu perpindahan satu masalah ke masalah yang lain. Tapi ada satu kalimat yang menarik nih coach yang tadi antum sampaikan. Bahwa ternyata bahkan solusi dari satu masalah itu justru jadi pemicu masalah berikutnya. Itu gimana tuh coach? Bisa agak diperdalam gitu kalimat itu tuh coach? Mungkin saya jawab pakai contoh mungkin biar kebayang ya. Jadi gini, contoh misalnya lah. Saya pakai contoh mahasiswa aja biar gampang ya. Nanti setelah itu baru menikah dan sebagainya. Anggap aja masih mahasiswa dulu ya. Mahasiswa belum lulus itu masalah bukan? Masalah. Tugas macam-macam kan, betul. Ngerjain TA nggak kelar-kelar dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai sebuah masalah sehingga para mahasiswa apalagi kalau sudah maksimal ya 4-7 tahun. Itu pasti akan berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa sebanyak-banyaknya supaya lepas dari masalah belum lulus ini. Iya. Ya kan? Apalagi udah masa-masa TA, SKS sudah selesai, tinggal nyelesain TA, itu jadi udah puncak banget itu masalahnya bagi si mahasiswa ini. Puncak mumet ya coach ya? Puncak mumetnya. Nah, kemudian dia dikasih solusi. Lulus. Lulus kan solusi yang diharapkan, bener gak? Iya. Pertanyaannya adalah ketika lulus dari kuliah, apakah dia selesai dari masalah? Masalah baru kayaknya tuh. Masalah baru, betul. Yang tadinya statusnya itu adalah mahasiswa, sekarang berubah jadi pengangguran. Ya dengan bahasa yang lebih halus lah ya. Fresh graduate itu kan sebenarnya pengangguran tersamar sebenarnya kan. Kan kemudian pengangguran ini kan jadi masalah baru buat dia tuh. Setelah lulus jadi masalah baru buat dia. Akhirnya dia pengen yang lain kan, pengen nyari kerjaan. Terus dikasihlah kerjaan, dapat solusi. Emang dapat kerjaan bukan masalah? Banyak orang stres karena kerjaan ya coach. Nah betul. Banyak orang ngeluh dengan kerjaan yang sudah dia punya. Aduh, kerjaan saya, bos saya begini, bos saya begitu. Ya itu sudah konsekuensi. Kita sudah ngambil satu solusi, yaitu solusinya adalah bekerja. Ya maka konsekuensinya adalah itu akan jadi masalah sampai kita pensiun nanti. Terus orang berpikir, wah saya wirausaha aja deh, bisnis aja deh gitu kan. Beralih dari satu masalah ke masalah lain, bener gak? Iya. Mikirin gaji karyawan, deg-degan tiap tanggal 25 gitu kan. Lebaran bukannya seneng malah, aduh ini harus THR berapa kali gaji dan sebagainya gitu. Ini contoh pertama. Contoh lain misalnya begini. Jomblo masalah bukan? Masalah. Bagi sebagian orang itu masalah. Kemudian berdoa supaya dapat jodoh. Kemudian menikah masalah bukan ya? Masalah seumur hidup itu. Masalah seumur hidup. Akhirnya kita bisa berdamai, betul kan? Bisa berdamai dengan masalah tersebut. Tapi belum dikasih momongan. Masalah bukan? Belum dikasih momongan. Masalah. Dikasih solusi, dapat momongan. Masalah baru. Anak masih kecil pengen cepet-cepet gede, anak udah gede pengennya kecil lagi. Ibu-ibu biasanya kayak gitu ya. Bapak-bapak juga sama sih. Jadi yang namanya solusi itu nggak ada solusi yang permanen, itu nggak ada. Solusi itu semuanya bersifat temporer, bersifat sementara. Dan satu solusi dari sebuah masalah itu akan jadi pemicu bagi masalah berikutnya. Makanya nggak perlu istilahnya antipati dengan masalah. Dinikmati aja, dirangkul saja. Damailah sama masalah, gak usah musuhan gitu loh. Ya namanya masalah ya pasti ada gitu loh. Allah. Masya Allah. Ini paparan awal ya, yang sebetulnya kalau kita bisa punya sudut pandang seperti tadi saja, yang coach aja sampaikan, itu udah agak lebih damai itu harusnya coach menghadapi masalah. Ya hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kita memutuskan melanjutkan hidup, itu berarti kita memutuskan untuk terus berinteraksi dengan masalah. Ini siklus hidup ya coach. Betul. Kan tadi kalaupun kita nyari solusi atas satu masalah, solusi itu pemicu masalah berikutnya gitu. Waktu kuliah punya masalah di kampus, lulus jadi pengangguran, kerja masalah lagi ya, dan seterusnya.
Ini Bu Sumiyati Ratno Sumadi senyumnya dari tadi lepas sekali nih Bu. Kayaknya menjiwai sekali di layar kelihatan ini. Masya Allah. Iya, Tat. Ya. Jadi kepikiran sesuatu ini. Gimana? Jadi kepikiran sesuatu. Jadi sebenarnya dalam hati kita itu, kita bukan cuma perlu berdamai dengan masalah. Ya. Karena kita pada dasarnya justru mengharapkan masalah baru tanpa kita sadari. Iya ya. Iya ya. Iya kan? Karena begitu kita dapat solusi, kita pengen dapat solusi, kita tahu yang namanya solusi itu adalah pemicu masalah berikutnya. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sedang mengharapkan ada masalah baru datang ke kita. Iya. Masya Allah. Dan ini pentingnya kita punya mindset yang tepat ya Coach. Supaya kita bisa damai dengan masalah. Karena sejatinya tadi, pada hakikatnya ketika kita mengharapkan solusi, itu sebenarnya kita lagi mengharapkan masalah baru. Nah iya itu yang kadang-kadang kita nggak sadar itu. Iya. Dan oke Coach, sekarang gini, itu kan mulai dari kesadaran ya, bahwa pentingnya kita berdamai dengan masalah. Ini bagian dari hidup dan kita nggak bisa menghindar dari masalah itu. Kita mungkin masuk ke arti kata nih Coach dari masalah. Sebenarnya apa Coach definisi dari masalah nih? Jangan-jangan kita punya pemahaman yang beda-beda nih tentang apa itu masalah Coach. Iya ya. Jangan-jangan kita selama ini nyebut masalah, tapi kita nggak tahu yang dimaksud masalah ya, itu benar, apa. Benar. Kita nanti bisa lihat sebenarnya kata masalah ini dari dua sisi nih. Yang pertama itu adalah dari sisi bahasa. Kebetulan karena saya senang bahasa jadi suka ngulik ya. Ini kalau ada satu kata yang menarik itu asal muasalnya dari mana sih? Nanti kita bahas dari sisi itu, dari sisi bahasa. Yang kedua dari sisi istilah. Istilah itu berarti dari sisi praktisnya ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, Ustaz. Jadi dari sisi bahasa terlebih dahulu. Kalau teman-teman aware, saya yakin sih aware sih. Masalah itu kan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab sebenarnya kan. Yes. Ya, bahasa Arabnya mas'alatun. Ya, masalah. Kalau berhenti ya jadinya masalah ya. Masalah atau mas'alatun. Kata mas'alatun itu atau masalah itu akar katanya kalau dalam bahasa Arab itu dari kata sa'ala. Sa'ala itu artinya bertanya atau meminta. Satu nanti dia ketika berubah menjadi kata benda itu jadi su'alun atau soal. Nah, itu juga sudah jadi bahasa Indonesia ya. Soal ya. Persoalan ya. Jadi soal, su'alun, sa'ala sama tuh. Sa'ala itu kata kerjanya, bertanya atau meminta. Su'alun itu adalah kata bendanya, pertanyaannya. Nah, masalah itu juga kata benda yang artinya itu mirip dengan soal. Jadi yang namanya masalah itu ya soal, pertanyaan. Jadi ketika kita ada masalah, sebenarnya anggap aja ada orang sedang bertanya kepada kita. Atau kita sedang dikasih sebuah pertanyaan. Udah gitu aja sebenarnya. Itu yang perlu kita pikirkan ya. Artinya apa? Apakah semua pertanyaan itu negatif? Belum tentu. Iya. Ya, pertanyaan itu netral. Kita aja yang kadang-kadang baper. Dikasih pertanyaan terus baper. Mas Aji, berat badan berapa? Weh, ofensif ini, ngobrolin berat badan. Padahal pertanyaan itu netral, ya. Kalau itu yang nanya dokter kan kita nggak akan baper, betul nggak? Iya. Mas Aji, berat badan berapa? Ditanya dokter kita biasa aja, tapi ketika yang tanya teman kita kok kita jadi baper. Nah sama, masalah itu sebenarnya juga netral. Ketika dia datang, persepsi kita, cara berpikir kita, bagaimana kita menyikapi masalah itu yang kemudian jadi masalah baru. Jadi masalah baru gitu. Persepsi ya Coach ya. Persepsi terhadap masalah. Apa yang kita rasakan terhadap masalah. Jadi ini yang pertama ya dari sisi kata ya. Sehingga harapannya adalah ketika kita tahu bahwa akar kata dari masalah itu sebenarnya adalah bertanya atau pertanyaan, maka ketika kita dapat masalah, anggap aja kita sedang dapat pertanyaan. Sudah itu aja. Nggak perlu dianggap bahwa masalah itu sesuatu yang negatif, masalah itu sesuatu yang harus dihindari dan sebagainya. Itu dulu sih sebenarnya sih. Allah. Kayak kita lebih tenang ketika ada masalah itu. Oh ini cuma pertanyaan kok. Iya, Masya Allah. Jadi siapa yang baru ngeh bahwa ternyata masalah itu kan serapan dari bahasa Arab. Mas'alatun, sa'ala, pertanyaan. Jadi ketika kita dapat pertanyaan itu ya
belum tentu itu negatif. Kadang-kadang persepsi kita terkait pertanyaan itu yang membuat seakan-akan itu jadi satu hal yang negatif. Padahal itu pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya gitu, Coach ya. Jadi pertanyaan itu berkaitan, masalah itu berkaitan dengan pertanyaan. Gitu ya, Coach? Iya. Jadi yang pertama itu perlu kita cari jawabannya. Yang kedua, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Oke. Yang perlu kita jawab. Oh iya, benar ya. Benar kan ya? Iya, benar juga ya. Jadi nggak perlu juga semua masalah yang datang itu diselesaikan. Kalau memang masalah itu nggak terlalu penting, ya kadang-kadang dibiarkan saja juga, nanti lupa juga, hilang juga gitu. Gitu sih. Tidak semua pertanyaan itu penting. Ada pertanyaan yang memang perlu kita cari jawabannya. Iya, betul. Ada pertanyaan yang kadang-kadang harus kita cuekin, saja. Gitu Coach. Betul. Dan gimana tuh Coach proses untuk menemukan jawaban itu? Itu kan kalau kaitan dengan pertanyaan ya. Iya. Kadang-kadang berarti seringkali juga jangan-jangan karena persepsi kita yang salah terhadap pertanyaan itu, kita nggak sadar bahwa ternyata jawabannya ada di depan mata. Betul. Jadi apa ya? Betul tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sony nih. Jadi kadang-kadang ketika kita dapat pertanyaan, kita itu udah tahu jawabannya. Jawabannya itu udah ada di depan mata kita. Yeah. Cuma gara-gara udah baper duluan, mau jawab, nggak nemu. Misalnya tadi ya, berat badan berapa? Kita tahu jawabannya. Cuma karena kita tidak mau menjawab, udah baper duluan, kita nggak mau lihat. Atau kita tidak percaya bahwa, kok berat badan segini sih? Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seringkali meskipun jawabannya sudah ada di depan mata, kita nggak bisa melihatnya secara langsung. Nah, gimana caranya? Ini teknik nih, satu teknik ya, teknik sederhana sebenarnya. Kalau kita pengen tahu jawabannya, kadang-kadang kita perlu menggeser kesadaran kita dari kita sebagai pelaku yang punya masalah, yang dapat pertanyaan, bergeser menjadi sebagai seorang pengamat. Kesadarannya digeser aja dari pelaku jadi pengamat. Karena di mana-mana pengamat itu lebih pinter. Iya. Pengamat sepak bola gitu. Nah, pengamat sepak bola belum tentu dia bisa main bola itu. Belum tentu kalau disuruh turun ke lapangan terus dia bisa bermain, belum tentu. Sama kayak misalnya gini. Teman kita curhat, punya masalah. Kita pinter nggak ngasih nasihat? Kamu harusnya gini. Kamu harusnya begini. Kita bisa ngasih solusi banyak ya. Karena posisi kita bukan sebagai pelaku, orang yang melakukan atau orang yang mengalami. Tetapi posisi kita itu adalah sebagai seorang pengamat. Nah, tapi ketika masalahnya kena kita sendiri, apa yang terjadi? Wah, itu bisa praktek tuh. Pusing duluan. Nah, maka di titik itu kita perlu keluar dari diri kita, dalam tanda kutip ya. Keluar dari diri kita jadi pengamat. Oh, ini Aji punya masalah begini. Kira-kira solusi yang cocok buat dia apa ya? Nah, ini perlu dilatih. Keterampilan untuk menggeser kesadaran. Iya, dari pelaku jadi pengamat, dari pengamat jadi pelaku, pengamat, pelaku. Nggak mudah memang, tetapi bisa dilatih. Salah satunya itu sebenarnya yang bisa dilatih atau perlu dilatih sebenarnya. Masya Allah. Ya, jadi berlatih untuk menggeser kesadaran. Ya, benar sih Coach. Kadang-kadang saya juga ngerasa gitu Coach, kalau sebagai seorang trainer ya, ngisi kelas, ngasih inspirasi, ngasih nasihat sama orang tuh bisa ya, tapi ketika masalah itu hadir, kadang-kadang bingung sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita mau geser aja ya, dari pelaku jadi pengamat, ya merenung, ya tafakur, itu sebenarnya jawabannya kita udah tahu. Betul. Jawaban untuk menjawab masalah ya, yang pada hakikatnya adalah sebuah pertanyaan tadi. Masya Allah. Ini dari Bu Miftah nih, ilmu yang luar biasa. Jadi lebih semangat menghadapi semua masalah, lebih tenang dan bahagia. Baru awal aja udah selesai nih Coach materi kita berarti. Baik. Itu kan dari segi bahasa Coach. Tadi dari segi bahasa masalah itu adalah pertanyaan ya, soal, persoalan. Kalau dari segi istilah, apa nih Coach definisi dari masalah itu sendiri? Ya, kalau dari sisi istilah, yang namanya masalah itu adalah kesenjangan atau gap ya. Kesenjangan antara apa? Kesenjangan atau perbedaan gitu ya.
kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Okay. Itu masalah. Jadi kita punya masalah karena apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi itu berbeda. Ada kesenjangan di situ. Contoh, Coach. Contoh misalnya gini. Saya berat badan lagi nggak apa-apa ya. Misal berharap berat badannya itu di 60 kg misalnya. Tetapi kenyataannya berat badannya itu di 75. Kan ada kesenjangan 15 kilo tuh. Iya. Jaraknya perbedaannya. Nah, itu masalah. Yeah. Jadi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan itu masalah. Artinya gini, kalau kita tidak punya kesenjangan atau tidak tahu kondisi saat ini seperti apa atau kondisi yang kita inginkan seperti apa, sebenarnya itu bukan masalah. Yeah. Karena banyak orang bilang, wah saya punya masalah. Oke, tolong diceritain kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang kamu inginkan seperti apa. Itu nggak bisa cerita. Yang diceritakan cuma kondisi yang diinginkan aja misalnya. Yeah. Kondisi saat ininya nggak tahu detailnya. Atau kondisi saat ini aja yang diceritain. Kondisi yang diharapkan, dia nggak tahu. Maka ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita perlu tahu dulu masalah kita itu apa. Nah, untuk tahu masalah kita itu apa, maka kita perlu memetakan kondisi saat ininya seperti apa, kondisi yang diinginkannya seperti apa. Banyak orang curhat ya. Cuman dulu tuh waktu saya masih sering ini ya, terima curhatan, sekarang udah berhenti. Capek ternyata. Itu banyak banget yang curhat dengan kondisinya saat ini. Wah, saat ini saya nganggur, saya nggak punya penghasilan, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu gitu. Banyak banget curhatan tentang kondisi saat ini. Begitu saya tanya gini, terus kamu pengennya gimana? Nggak tahu jawabannya. Bingung sendiri ya? Bingung sendiri. Nah, artinya sebenarnya dia nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Karena dia apa yang dia inginkan saja sebenarnya masih belum jelas. Jadi sebelum kita terlalu banyak curhat, terlalu berusaha untuk cari solusi dan sebagainya, diperjelas dulu kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diinginkan seperti apa. Baru nanti kita bisa cari jalannya. Baru kita bisa nyari solusinya, bisa kita cari rutenya. Ibarat berjalan dari Bandung mau ke Cianjur, kan perlu tahu ya. Beneran mau ke Cianjur atau mau kemana sebenarnya gitu loh. Kalau kita ada di Bandung tapi kita nggak tahu mau kemana, ya kita akan sulit nyari jalannya, sulit nyari solusinya, sulit untuk nyari rutenya gitu. Perlu jelas, oh saya mau ke Cianjur. Cianjurnya daerah mana misalnya. Bojong Herang misalnya gitu ya. Itu perlu jelas. Itu dulu sebenarnya memetakan itu. Iya, Masya Allah. Ini rumus penting nih kawan-kawan. Supaya kita bisa memetakan masalah gitu. Jadi kalau kita pahami, kita dalami secara istilah, masalah itu gap ya, kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Dan dengan tema yang beda-beda gitu ya. Ini kata Mas Amir, kondisi saat ini belum nikah, harapannya pengen nikah, itu masalah kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan kalau dalam Quran juga ya Coach, ternyata memang setiap masalah itu datang bersama solusinya. Gitu sih nggak Coach? Betul. Gitu ya. Jadi di surat Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra. Bahkan kalimatnya ma'a, ya, bersama ya, bukan setelah. Jadi bersama satu kesulitan, ya, satu hal yang kita anggap itu masalah, itu datang bersama kemudahan-kemudahan yang Allah juga siapkan. Jadi ya itulah hidup ya. Pergiliran episode masalah yang lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain nih Coach, sebenarnya ada nggak sih manfaat dari masalah itu? Dan kalau ada, apa Coach manfaatnya? Ya. Ini sebelum cerita tentang manfaat, saya jadi kepikiran, kemarin baru nyimak satu kajian Ustadz nih, Tat. Seorang Ustadz gitu ya, kajian tentang ini, surat Al-Insyirah ini. Jadi menarik ya, apalagi kalau kita ngerti bahasa Arab gitu ya. Jadi kan di surat tersebut, fa inna ma'al usri yusra. Usrinya itu pakai alif lam, al-usri. Yeah.
Nah itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim ma'rifah. Pada hafal nggak nih bahasa Arab nih? Nanti dikit-dikit lah Definitif ya. ya, Coach. Jadi isim ma'rifah itu adalah definitif, jelas. Yang itu dan satu gitu kan. Nah, tuh yang itu tuh masalahnya. Yusro itu isimnya isim nakiroh, artinya dia generik, umum. Artinya satu masalah spesifik kita masih belum tahu solusinya apa, tetapi solusinya itu pasti lebih dari satu. Generik sekali. Belum ada definitif. Jadi bukan gini, fa inna ma'al usri al yusro, bukan seperti itu gitu. Tapi yusro artinya sangat mungkin satu masalah yang sama itu solusinya lebih dari satu. Nah, kemudian ketika ngebahas tentang kata ma'a memang artinya bersamaan, tetapi bersamaannya itu nggak bareng katanya, Ustaz. Oh gitu. Gimana tuh, Coach? Datang satunya nyusul dalam waktu sebentar. Allah. Jadi apa namanya? Makanya kemudian kalau di Departemen Agama kan terjemahannya bukan pakai bersama ya. Iya. Setelah kesulitan ada kemudian. Setelah. Cuma setelahnya itu nggak terlalu lama gitu loh. Yes. Jadi kayak orang jalan kaki itu satu di depan, satu di belakangnya gitu loh. Allah. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan dianggapnya itu tetap bersama-sama kan. Oh iya. Tetapi kalau kita ngelihat urutan waktunya kan, ini datang duluan, ini setelahnya. Tapi dia barengan sebenarnya gitu loh. Makanya wah, luar biasa ya bahasa Arab ini ya. Indah banget ya. Betul. Masya Allah. Ini surat yang mungkin kita hafal dan kita baca, sering kita baca nih, Coach. Ketika sholat, dari kecil kita hafal surat ini. Surat andalan ya kalau sholat sendirian. Surat andalan. Tapi kita dalamin lagi, apalagi dari sisi kedalaman makna bahasa Arab itu selalu dapat ya inspirasi baru, hikmah baru, ya semangat baru, ya dan kemanapun istilahnya berarti kemanapun masalah itu pergi pasti diikutin tuh Coach ya, sama kemudahan, sama solusi. Betul. Ya. Masya Allah. Dan ya mudah-mudahan mindset seperti ini mudah-mudahan membuat kita lebih tenang, ya, membuat kita lebih berdamai. Dan pasti setiap masalah itu ada kebaikan, ada manfaat, gitu Coach ya? Iya. Insya Allah ada manfaat. Gimana tuh Coach? Yang pertama nih, ada dua sih sebenarnya sih manfaat dari masalah ya. Yang pertama itu adalah setiap masalah itu akan menghadirkan atau memicu kebahagiaan pada saat kita nemu solusinya. Oke. Jadi yang namanya kebahagiaan, rasa senang, dan lain sebagainya, itu munculnya dari pemecahan masalah. Ini kita ngelihatnya dari sisi psikologi ya. Dari sisi psikologi. Jadi kalau orang dikasih satu masalah nih, satu tantangan, satu masalah, diminta untuk diselesaikan. Kemudian dia berhasil menyelesaikannya. Itu kan senang luar biasa. Iya. Kayak kita itu main teka-teki, terus kita tahu jawabannya, itu kan seneng. Iya. Atau main puzzle, kemudian main Rubik gitu kan, terus kita berhasil, itu kan seneng. Atau orang main game, anak misalnya, emang game itu isinya bukan masalah. Iya. Memecahkan masalah ya Coach? Memecahkan masalah, level 1 masalahnya kesulitannya segini, level 2 lebih sulit lagi, lebih 3 lebih sulit lagi. Kenapa anak-anak senang dengan permainan itu? Karena masalahnya makin meningkat seiring berjalannya waktu. Yeah. Kalau misalnya sebuah game, sebuah permainan, tantangannya sama aja, level 1 dengan level 10 sama tantangannya, udah ditinggalin, udah bosan. Iya. Jadi, ketika kita mendapatkan masalah, itu artinya nanti sebentar lagi kita akan dapat kebahagiaan. Masya Allah. Lagi. Kalau sudah berhasil memecahkannya. Nah, kadang-kadang kan yang kita bikin, kalau kata orang Sunda, rungsing gitu ya. Yang bikin rungsing itu kan nyari solusinya, nyari jawabannya. Kadang-kadang di situ aja. Tetapi nanti ketika kita berhasil memecahkan masalahnya, itu kebahagiaannya itu akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapat sebuah masalah, sebenarnya kita itu sedang dididik. Supaya apa? Supaya kapasitas kita itu bertumbuh. Contoh misalnya, fitness misalnya, nge-gym misalnya. Nge-gym kan, angkat beban ya misalnya. Angkat beban itu kan bebannya dinaikin satu persatu. Iya kan? Tujuannya apa? Untuk meningkatin kapasitas otot.
Jadi misalnya di awal 1 kilo, 1 kilo udah kuat, kan ini udah makin kuat tuh, begitu udah 1 kilo kan, tambah jadi 1,5, jadi 2,5, jadi 3 kilo. Dan ketika proses ototnya itu makin kuat, itu yang terjadi, saya pernah baca itu ada robek tuh di serabut-serabut otot, robek kecil gitu. Yang itu menyakitkan. Tetapi ketika sudah robek, otot kita itu jadi makin kuat, makin kuat, makin kuat. Ini pada fisik kita seperti itu. Nah, sebenarnya sama ketika masalahnya berupa hal yang bersifat emosional, yang bersifat finansial, keuangan, yang bersifat spiritual bahkan, yang sedang terjadi adalah kita itu sedang meningkatkan kapasitas diri kita. Allah. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kok masalah saya lebih berat dibanding orang lain? Loh, kamu udah lebih siap dibandingkan orang lain. Kalau orang lain dikasih masalah seberat kamu, mereka akan mundur, mereka akan patah. Nah, kamu sudah siap, karena Allah nggak mungkin ngasih kita beban itu lebih dari yang kita mampu tanggung gitu loh. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar dengan hal itu gitu. Kita nganggapnya masalah itu udah paling berat sedunia gitu. Kita udah paling pusing, kita udah paling begini, paling begitu dan lain sebagainya. Sebenarnya yang sedang terjadi adalah kita sedang dididik, kita sedang dikembangkan kapasitasnya. Jadi ini sebenarnya dua manfaat. Satu, kebahagiaan itu munculnya dari pemecahan masalah. Yang kedua, masalah meningkatkan kapasitas diri kita. Meningkatkan kapasitas diri kita. Masya Allah. Menarik ya. Gimana Bapak Ibu? Sampai sini makin semangat kira-kira? Ya. Setiap untuk kita cari masalah. Untuk cari masalah. Semangat cari masalah. Semangat menghadapi masalah. Ya Masya Allah. Jadi ya betul nih kata Bu Dara ya. Ini membangun mental untuk berani menghadapi masalah, bukan menghindari masalah. Masya Allah. Ya. Jadi booster banget ya. Pagi hari ini bersama Coach Aji, setelah tadi kita di awal memahami bahwa ya hidup itu adalah pergiliran dari satu masalah ke masalah yang lain. Solusi dari satu masalah itu pemicu masalah yang lain. Maka pilihan kita ya berdamai dengan masalah. Kemudian juga masalah itu sebenarnya pertanyaan ya yang harus kita jawab. Soal, sa'ala, mas'alatun ya. Dan kalau secara istilah kesenjangan ya antara harapan dan kenyataan kita. Bahkan tadi bareng ya, beriringan gitu. Masalah hadir diikuti sama solusi kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, dalam jarak waktu yang sangat dekat gitu. Dan juga paling tidak ada dua manfaat dari masalah ya. Yang pertama, justru kalau kita mau nyari kebahagiaan, ya kebahagiaan itu hadir ketika proses kita memecahkan masalah, seperti analogi main game tadi ya Coach ya. Maka kalau main game itu kan seru, berarti harusnya kalau kita punya mental kayak gitu, kita bisa menikmati itu ya, menikmati proses pemecahan masalah, dan sejatinya dengan masalah kita lagi ditingkatkan, lagi dikuatkan ya, lagi dinaikkan kapasitas diri kita, dan Allah nggak mungkin ngasih kita masalah kecuali sesuai dengan takaran ya, kemampuan kita ya Coach. Insya Allah. Nah sekarang pertanyaan kuncinya nih Coach. Ini pertanyaan kunci nih. Jadi gimana Coach menyikapi masalahnya harusnya kita nih? Gimana nih sikap kita terhadap masalah nih seharusnya? Iya. Dari pagi tadi, dari awal tadi kan kita sudah ngebahas tentang cara kita memandang masalah itu sebaiknya seperti apa. Nah kemudian sekarang kalau sudah memandang masalah dengan cara yang seperti itu, ketika masalah datang, apa yang perlu kita lakukan nih? Cara kita menyikapinya itu perlu seperti apa? Ada 3 poin sih. Ini panjang nih, waktunya mudah-mudahan cukup ya. Saya bahas secara cepat dulu ya. Cepat, singkat, kita praktis, fokus pada fokus pada apa yang ada dalam kendali kita saja dulu, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, fokus pada solusi. Yang ketiga, fokus pada proses. Nah, itu aja dulu. Ingat-ingat 3 itu dulu deh. Fokus pada apa yang ada dalam kendali, fokus pada solusi, fokus pada proses. 3. Ini prinsipnya Coach ya, prinsip besarnya nih.
Yang pertama, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Gitu kan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, fokus sama solusi. Betul. Bukan fokus sama masalahnya. Bukan fokus pada masalahnya. Dan yang ketiga, fokus pada proses. Menarik nih Coach. Bisa agak didalamin nggak nih Coach dari 3 hal ini? Yang pertama dulu ya, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Bagi teman-teman yang ikut kemarin kelas self-coaching bareng sama PPA atau webinar di teras PPA yang bulan lalu berarti ya, Tot ya? Iya, itu mungkin udah hafal mungkin ya tentang fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Iya. Jadi gini, fokus pada apa yang dalam kendali kita gini. Kadang-kadang kita ketika ada masalah, kita itu mikirnya itu sesuatu yang di luar kendali kita. Iya. Itu yang bikin stres ya, Coach? Itu yang bikin stres, betul. Misal ya, lagi makan nih di resto ya. Lagi makan di resto, terus ada batu kecilnya nih. Udah batu kecil. Kalau kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, gampang, ambil batu kecilnya, buang, disingkirin, betul nggak? Tapi yang sering terjadi kita itu kemudian fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita. Ini gimana sih resto sih? Masa nyuci beras aja nggak bersih? Siapa ini chefnya? Wah, kita seakan-akan yang punya restoran gitu ya. Siapa ini chefnya dan sebagainya. Kita bahkan mungkin berusaha untuk mengubah. Ini siapa yang tukang bikin beras, bikin nasinya ini siapa gitu, harus ganti ini resto ini dan sebagainya. Kita fokus ke hal-hal yang di luar kendali kita. Padahal yang dalam kendali kita itu yang paling sederhana itu ya kalau lagi makan nasi ada kerikilnya ya disingkirkan saja kerikilnya. Kalaupun kita mau ngasih feedback, umpan balik ya sampaikan saja, tetapi jangan berharap resto itu akan menerima semua feedback dari kita. Karena itu di luar kendali kita. Maka ketika ada masalah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita itu adalah, dari situasi ini apa yang ada dalam kendali saya? Dari kejadian ini, bagaimana cara saya memaknainya? Makna lain yang lebih positif itu apa? Karena kadang-kadang yang bikin masalah itu adalah cara kita memaknai kejadiannya. Dan memaknai itu dalam kendali kita ya, Coach? Memaknai ada dalam kendali kita, betul. Karena ada di sini kan, ada di dalam kendali kita. Dan itu nanti mempengaruhi apa yang kita rasakan. Contoh misalnya gini, di PHK, sedih nggak? Sedih dong. Sedih. Apalagi kalau kita memaknainya, wah habis sudah jalan rezeki saya. Gak mungkin saya dapat kerjaan lagi. Waduh, itu kalau udah mikirnya kayak gitu, tentu makin berat di PHK-nya. Tetapi ketika kita mungkin cari makna lain misalnya, mungkin ini waktunya saya untuk memulai usaha sendiri, misalnya. Maka kesedihannya relatif lebih, lebih rendah lah dibandingkan kalau misalnya kita memaknainya dengan yang tadi itu. Wah, saya bukan ayah yang baik ya, kayak gitu ya. Kerja aja gak becus sampai di PHK dan sebagainya. Itu terlalu jauh lah. Coba dicari makna-makna yang membuat kita itu bisa tetap survive, kita bisa tetap berdaya menghadapi situasi apapun situasinya. Atau misalnya kita sakit, boleh aja kita ngeluh. Ya waduh, kenapa sih saya harus sakit, kan saya jadi nggak bisa kerja begitu. Sebenarnya malah jadi nambah dosa kalau kita gitu. Coba kalau kita berpikir sakit, alhamdulillah dikasih sakit, sedang digugurkan dosanya. Ini waktunya saya beristirahat. Itu akan jadi berbeda. Hilang duit, ya nggak usah terlalu sedih. Untung cuma duit yang hilang, bukan harga diri yang hilang gitu ya. Coba kalau yang hilang harga diri, lebih mahal lagi gitu. Jadi kita perlu terampil pinter-pinter memilih bagaimana kita memaknai kondisi yang terjadi saat ini gitu. Iya. Itu yang pertama. Itu ada dalam kendali kita. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kendalikan gitu, Coach. Betul. Yang kedua, Coach. Karena pilih apa yang kita rasakan, pilih apa yang kita lakukan. Yang kedua, fokus pada solusi. Jadi gini, kan kita nggak bisa milih ya kejadian apa yang menimpa kita. Benar nggak? Di luar kendali kita. Itu di luar kendali kan? Tetapi kita ini kan sebagai manusia diberikan kemampuan untuk ikhtiar, kemampuan untuk memilih respon. Maka kita bisa saja ketika ada satu masalah, ada satu situasi, kita pilih respon terbaiknya apa. Dan respon yang terbaik salah satunya adalah fokus kepada solusi. Jadi ketika ada masalah, alih-alih kita bertanya begini misalnya, kok saya dapat masalah sih? Kenapa saya yang dapat masalah? Itu nggak menyelesaikan apa-apa, benar nggak? Iya.
kebanyakan orang ketika dapat masalah, pertanyaan pertama itu kenapa? Tapi kenapanya bukan untuk memunculkan hikmah. Value. Iya. Kenapanya untuk menyalahkan takdir. Nah, itu yang nggak boleh kan? Kenapa ini terjadi kepada saya gitu kan? Beda kalau misalnya mungkin adanya berbeda ya. Kenapa Allah memberikan saya takdir seperti ini? Apa jadi hikmahnya? Itu jadi hikmah. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa saya? Kenapa saya yang dapat masalah seperti ini gitu kan? Kenapa bukan orang lain saja? Itu malah jadinya penyesalan dan sebagainya. Dan itu apa namanya ya? Pintu-pintu setan itu dari situ, dari ucapan-ucapan kita. Atau kadang-kadang ada orang yang ketika dapat masalah itu kemudian dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang membuat dia itu jadi sedihnya makin, penyesalannya itu makin besar. Contohnya misalnya gini, coba dulu saya nggak begini, wah coba saya dulu nggak kerja sama si Pak itu, coba dulu kalau saya begini, coba saya dulu begitu. Nah yang kayak gitu tuh nggak boleh. Ya, selain karena itu tidak menyelesaikan masalah, itu membuka pintu setan juga. Iya. Seandainya. Betul. Kalau teman-teman hafal hadisnya itu hadis yang ini. Al-mu'minu al-qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minu ad-dha'ifu wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan ngomong kadza. Coba kalau dulu saya begini, coba dulu begitu. Karena itu taftafu amal syaitan, mengebuka pintu setan. Terus bagaimana responnya ketika kita ada masalah? Responnya adalah kita bertanya kepada diri, fokus pada solusi, fokus ke depan, atas situasi ini, apa yang saya inginkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah situasi ini? Lalu kerahkan energi kita, pikiran kita, tindakan kita, waktu kita ke arah sana. Ke arah apa yang kita inginkan. Bukan cuma muter-muter di kondisi saat ini terus-terusan gitu ya. Ini mohon maaf ya ada yang request coret-coret ya. Saya juga dari tadi nyari iPad saya kemana gitu. Biasanya ada di meja. Kayaknya nggak lengkap kalau nggak coret-coret ya Coach. Ya nantilah lain waktu ya coret-coretnya ya. Nggak ketemu ini. Kayaknya semalam dipakai sama anak terus disimpan bukan di tempatnya. Biasanya mah tidak pernah kemana-mana nih. Ada di sini. Gitu, jadi kita fokus pada solusi, fokus pada masa depan, bukan menyesali masa lalu, bukan nyari kambing hitamnya siapa, bukan berusaha untuk bersedih dengan kondisi kita saat ini, ya kita arahkan saja energi kita ke hal-hal yang kita inginkan. Ingat tadi ya, definisi masalah ya, kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang kita inginkan. Ya fokus kita pada kondisi yang kita inginkan saja, energi kita habisin ke arah sana. Bukan cuma untuk malah mundur ke belakang gitu. Maju ke depan. Yang kedua, fokus pada solusi. Diulang Coach. Yang pertama, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Dalam kendali kita. Ya, cara kita memaknai. Itu dengan memilih maknanya, memilih apa yang kita rasakan, memilih tindakan kita. Itu yang pertama. Fokus yang kedua, fokus pada solusi. Fokus pada solusi, pada masa depan, bukan pada masa lalu, bukan pada saat ini begini begitu, bukan. Tetapi kita pengennya kondisi saat ini mau kita bawa ke arah mana. Sehingga kita bisa nyari solusinya apa. Nah, yang ketiga sekarang Coach, fokus pada proses. Itu gimana Coach? Ya, fokus pada proses itu begini. Hasil itu kan di luar kendali kita. Yes. Ya, hasil itu di luar kendali kita. Tugas kita itu adalah ikhtiar sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tetapi seperti apa hasilnya kita nggak tahu. Jadi ibarat gini, kita bisa aja latihan jadi pemanah yang hebat. Berlatih jadi pemanah yang hebat, kemudian apakah hasil panahan kita selalu tepat pada sasaran ketika kita sudah jadi seorang pemanah hitam? Hebat, belum tentu. Jadi tugas kita pada saat memanah itu adalah ya sudah, dibidik sasarannya, ditarik busurnya, kemudian dilepaskan. Tetapi apakah nanti anak panahnya tepat ke sasaran atau tiba-tiba ada angin datang, bus, kemudian anak panahnya jadi meleset dan sebagainya? Itu kita nggak tahu. Itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Jadi fokus saja ke prosesnya. Fokus apa?
kalau dalam konteks tadi, ya kita berlatih aja panahan setiap hari. Kita berlatih membidik yang tepat, kita tingkatkan skill-nya. Tetapi apakah nanti tepat sasaran atau enggak, belum tentu. Tetapi kalau kita terampil, ya kemungkinan tepat sasarannya itu lebih banyak. Nah, dalam hidup juga sama. Masalah itu akan banyak datang, pastilah. Tidak semua masalah itu akan kita bisa selesaikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, perhatikan ya, ada kalimat sesuai yang kita harapkan. Setiap masalah akan selesai. Akan selesai. Saya yakin akan selesai, akan terpecahkan. Insya Allah. Tapi apakah terpecahkannya itu sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, itu belum tentu. Maka kita fokus saja sama prosesnya. Proses kita mencari solusi, proses kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, proses kita untuk mengenali diri kita, proses kita mendewasakan diri kita, dan sebagainya. Pada saat itu dilakukan, maka masalah itu nggak jadi masalah lagi sebenarnya. Kalau kita mau aja fokus sama prosesnya aja, sebenarnya sudah bukan jadi masalah lagi. Karena apa? Pikiran kita fokus pada hal-hal yang lebih membahagiakan. Pikiran kita fokus pada hal-hal yang sudah berhasil dilakukan. Pikiran kita fokus pada progres yang terjadi, bukan pada hasil akhirnya. Harus begini, harus begitu. Itu namanya fokus pada proses. Nah, kadang-kadang kita nggak fokus pada proses. Kita pengennya langsung hasilnya begini, hasilnya begitu. Iya. Masya Allah, dahsyat Coach. Dahsyat pagi hari ini ya. Kita dikasih kunci-kuncinya nih, kunci-kunci penting nih. Daging semua ini sampai sama Coach Aji ya pagi hari ini. Masih ingat ada 3 prinsip, 3 kunci Bapak Ibu ya untuk bisa menghadapi dan berdamai dengan masalah. Yang pertama, fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Ya. Bagaimana kita memaknai dengan makna terbaik. Ya, memilih pikiran yang baik-baik. Ya, memilih respon, memilih tindakan yang terbaik. Yang kedua, fokus pada solusi. Bukan berandai-andai, ya, seandainya begini-begini, kaza wa kaza. Ya, dan itu pintu masuknya syaitan. Kita mengeluhkan takdir. Ya, karena itu masa lalu itu sudah di luar kendali kita. Ya. Yang ketiga, fokus pada proses. Tugas kita itu diproses, bukan di hasil. Hasil itu di luar kendali kita. Ya. Dan yang Allah nilai pun bahkan proses yang kita jalanin gitu. Jadi menikmati prosesnya sebaik mungkin, ikhtiar sebaik mungkin. Tadi analoginya indah banget tuh, seperti seorang yang ingin memanah ya, belajar jadi pemanah yang baik, belajar berlatih, tapi apakah bidikan kita sesuai dengan arah yang kita tuju, itu belum tentu ya. Tapi masalah itu pasti selesai. Tadi kata Coach Aji itu indah banget tuh. Masalah itu pasti selesai insya Allah. Tapi belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pentingnya di sini berserah ya Coach ya. Fatawakkal 'alallah wa ufawwidu amri ilallah. Masya Allah, makasih Coach Aji. Gak kerasa nih udah 1 jam, kurang lebih hampir 1 jam ya. Kira-kira gimana pagi ini Bapak Ibu? Dapat sesuatu? Ya pasti nggak puas ya kalau belajar sama Coach Aji 1 jam kayaknya kurang ya. Jadi saya kemarin ngajak Coach Aji lagi, Coach kita bikin kelas lagi yuk. Yang ini kira-kira dibutuhkan sama teman-teman. Insya Allah hari awal Agustus ya, kita adain kelas bareng Coach Aji. Sebetulnya masih berkaitan dengan apa yang kita bahas pagi hari ini ya. Nah ini saya bukain di slide tentang the science of enjoying life. Ya. Ilmu menikmati hidup. Nah ini seharian nih. Bagi teman-teman yang mau ikutan, ayo Sabtu 6 Agustus ya, dari jam 8 sampai menjelang asar. Insya Allah waktu Indonesia Barat. Kemarin mungkin sebagian ada yang sudah ikut kelas self-coaching ya, dan kita kepingin belajar lebih dalam lagi sama Coach Aji. Ya, PPA memfasilitasi, ayo kita bikin kelasnya The Science of Enjoying Life. Ya, nanti cara daftarnya gimana akan diinfokan ya di grup teras PPA oleh teman-teman panitia, dan linknya juga saya share di kolom chat itu. Bisa langsung hubungi Kak Dahlia ya, seperti biasa di admin program-program kelas PPA. Baik, Coach Aji, atur nuhun ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, pagi hari ini sampai 6:30 ya, karena satu dan lain hal. Saya juga harus berangkat ke Cianjur, Coach Aji juga ada beberapa agenda setelah ini. Coach, boleh dong closing statement untuk ngebungkus bahasan kita
pagi hari ini, Coach? Oke. Saya hanya akan mengulang apa yang pernah saya sampaikan pas acara dengan PPA yang lalu juga ya. Karena kenapa saya ulang-ulang? Karena kadang-kadang satu hal yang sama diulang-ulang itu pemaknaannya bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, ketika saya pengen mendalami sebuah metode, sebuah ilmu, biasanya saya akan ulang-ulang poin-poin yang sama berulang-ulang. Karena ngerasa prakteknya belum bisa deh, prakteknya belum sampai situ nih. Nah, jadi saya hanya akan mengulang. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin itu ngebahas tentang 3 tahapan respon kita terhadap sebuah masalah, mungkin kalau kita pakai istilah kita ya. 3 tahapan respon ketika kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak kita harapkan. Respon yang pertama yang direkomendasikan itu adalah sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari ucapan, dari tindakan bermaksiat kepada Allah. Kadang-kadang ketika kita dapat masalah atau sesuatu yang tidak kita harapkan, kadang kita nggak bisa nahan diri. Lidah ngomong yang ya misalnya seperti tadi ya, meratapi, menyesali, bahkan menyalahkan takdir Allah dan sebagainya. Itu yang perlu kita berlatih untuk menahan diri dari itu. Menahan diri dari ucapan, dari lisan, dari tindakan kita. Itu namanya sabar. Dan ketika sabar bisa jadi hatinya belum tenang. Gak ada masalah. Jadi memang yang namanya sadar itu memang baru di tataran menahan diri. Menahan diri aja dulu gitu. Yeah. Jadi belum sampai tenang hatinya gak apa-apa. Namun seiring berjalannya waktu kita perlu menata hati kita lagi, menenangkan diri sehingga kita bisa masuk ke tahapan respon yang kedua, yaitu ridho. Ridho itu adalah ketika kita rela dengan segala ketetapan Allah, rela dengan segala takdir dari Allah. Nah, ridho itu nggak bisa dapat, rela itu nggak bisa dapat kalau sabarnya belum ada. Makanya itu disimpannya di tahapan yang kedua, ridho. Jadi ketika ridho, kita udah plong hatinya. Hilang duit juga udah plong gitu ya. Ada keluarga meninggal kita sudah tenang, sudah rela, sudah merelakan, sudah kalau kata anak sekarang let it go lah, sudah let it go. Sudah melepaskan, sudah nggak terikat dengan hal-hal itu lagi. Itu namanya ridho. Nah, ketika ridho sudah datang, nanti kita bisa masuk ke tahapan yang berikutnya, tahap terakhir nih. Dari kita menghadapi sebuah masalah. Tahapan yang terakhir, yang ketiga itu adalah syukur. Ya, syukur itu adalah kita bisa menemukan hikmahnya. Bahkan ketika kita ingat kejadiannya, kita malah bisa mengucap alhamdulillah ya, dapat kejadian seperti itu. Ternyata hikmahnya begini, hikmahnya begitu. Nah, tahapan dari sabar sampai syukur itu seperti itu. Pertama sabar dulu, kemudian di tengah-tengahnya ada ridho, baru ujungnya adalah syukur. Dan ini butuh proses. Tidak semua orang bisa melalui 3 tahapan ini dengan cepat. Ada yang butuh waktu mungkin 3 tahun, ada yang butuh waktu mungkin sampai 5 tahun untuk menemukan hikmah dari kejadian atau masalah yang dia alami. Ada yang mungkin sudah bisa melewatinya dengan sangat cepat, mungkin cuma 3 hari, bahkan mungkin cuma 3 jam. Nah, itu udah level manusia yang sudah luar biasa lah. Nah, kita manusia biasa, yang penting kita tahu arahnya ketika ada masalah, ada kejadian yang kita tidak harapkan, sabar saja dulu, nahan diri, kemudian berlatih supaya ridho, supaya rela dengan kejadian apapun, dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Dan sambil itu dilakukan, cari hikmahnya sehingga kita bisa bersyukur dengan kejadian atau masalah yang kita alami. Masya Allah, closing statement yang indah ya dari Coach Aji mengutip Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tahapan-tahapan merespon ya, sabar, ridho ya, syukur, bahkan puncaknya syukur ya Coach ketika ada masalah. Baik, Masya Allah, Barakallah. Semangat kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan pagi hari ini bisa jadi suntikan semangat ya, spirit, jadi booster kita untuk menjalani hidup. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas The Science of Enjoying Life. Insya Allah hari Sabtu 6 Agustus bareng Coach Aji. Nanti linknya akan di-share di grup. Bisa juga langsung hubungi admin PPA ya. Terima kasih Coach Aji. Hatur nuhun, mudah-mudahan kalau ada manfaat yang kita rasa, yang kita dapat pagi hari ini, mudah-mudahan jadi aliran keberkahan dalam setiap urusannya Coach Aji, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, berkah semuanya. Hatur nuhun. Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Ya, sampai jumpa lagi di
sesi selanjutnya, baik itu di teras talk show atau di teras malam. Ya, selamat beraktivitas. Mungkin ada yang udah siap-siap mau ngantar anaknya sekolah, ya udah mulai aktif nih, ya. Barakallah. Saya mohon maaf ya, hari ini nggak buka sesi interaksi ya. Kapan-kapan nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Baik, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas The Science of Enjoying Life bareng Coach Aji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.